Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Zaid Prawira Dongoran, kelas IKOR A 2021 dengan NIM 6212510015. Baik, saya akan membacakan PPT saya. Definisi metabolisme protein. Proses katalisis metabolisme protein mencakup proses kimia yang memecah dan membangun protein dalam tubuh. Katalisis adalah percepatan reaksi biokimia enzim mempercepat metabolisme protein. Relevansi dalam biologi. Metabolisme protein penting untuk homeostasis tubuh dan fungsi sel. Ini berkontribusi pada sintesis hormon, enzim, dan komponen struktural yang vital bagi kehidupan. Fungsi protein dalam tubuh. Struktur dan dukungan seluler. Protein berfungsi sebagai komponen struktural pada sel, memberikan kekuatan dan elastisitas. Mereka membentuk kerangka sel dan organel. Peran enzim dan hormon. Protein berperan sebagai enzim yang memfasilitasi reaksi biokimia serta hormon yang mengatur berbagai fungsi fisiologis tubuh. Yang kedua, proses metabolisme protein. Sintesis protein, transkripsi dan translasi, di mana informasi genetik dari DNA diubah menjadi protein. Transkripsi menghasilkan mRNA dan DNA. Translasi menggunakan mRNA untuk menyusun asam amino menjadi polipeptida. Faktor yang mempengaruhi sintesis. Berbagai elemen seperti genetik, lingkungan, dan faktor nutrisi yang dapat mempengaruhi laju dan efisiensi sintesis protein dalam sel, termasuk ketersediaan asam amino dan sinyal hormon. Degradasi protein. Proteosom dan lisosom. Struktur seluler yang berperan dalam penghancuran protein usang atau abnormal. Protosom menggunakan enzim tertentu, sedangkan lisosom menggunakan pH rendah dan enzim hidrolitik untuk degradasi. Rute degradasi protein. Berbagai jalur yang diambil protein untuk diuraikan, termasuk degradasi melalui proteosom untuk protein yang ditandai dan ubiquitin proteasome pathway yang berperan penting dalam pengendalian kualitas protein. Yang ketiga, energi dan metabolisme protein. Sumber energi dari protein. Gluconeogenesis ialah proses biokimia yang mengubah asam amino menjadi glukosa, terutama ketika karbohidrat tidak tersedia, sehingga mendukung kebutuhan energi tubuh. Asam amino sebagai sumber energi. Asam amino dapat diubah menjadi energi melalui deaminisasi yang memindahkan gugus amino, memungkinkan senyawa yang tersisa digunakan dalam siklus Krebs untuk menghasilkan ATP. Implikasi kelebihan dan kekurangan protein. Dampak kesehatannya, kelebihan asupan protein dapat menyebabkan tekanan pada ginjal dan dehidrasi, sementara kekurangan protein dapat mengakibatkan malnutrisi dan penurunan fungsi imun. Penyakit terkait metabolisme protein. Beberapa penyakit seperti phenylketonuria dan amyloidosis muncul akibat gangguan dalam metabolisme protein yang mempengaruhi kesehatan secara keseluruhan dan membutuhkan penanganan khusus. Yang keempat, kesimpulan dan implikasi. Rangkuman proses metabolisme protein. Keterkaitan dengan kesehatan. Metabolisme protein mempengaruhi berbagai fungsi tubuh, termasuk pertumbuhan,
pemeliharaan otot, dan sistem tubuh imun. Sehingga penting untuk memahami dampaknya terhadap kesehatan individu. Arah penelitian selanjutnya, penelitian kita lanjut diharapkan dapat menjelajahi hubungan antara metabolisme protein dengan penyakit kronosis serta mengidentifikasi faktor-faktor genetik yang mempengaruhi proses ini. Penerapan pengetahuan metabolisme protein, diet dan nutrisi. Penerapannya, pengetahuan tentang metabolisme protein dalam diet dan nutrisi dapat membantu individu merancang pola makan yang seimbang untuk mendukung kesehatan optimal. Olahraga dan aktivitas fisik. Memahami metabolisme protein penting dalam merancang program olahraga yang efektif, khususnya dalam meningkatkan kinerja atletik dan pemulihan setelah latihan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.